kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Oh iya, saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Serius ya. Salah satunya pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi, ini penglihatan kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Otri Oten Ongo Official. Ya, sahabat semuanya, kali ini ada dua orang pendeta yang sama-sama mengaku mereka itu mendapatkan bisikan Roh Kudus, ya sahabat. Yang pertama itu adalah anak dari pendeta Gilbert Lumoindong. Yang kedua adalah yang mengaku Nabi ke-26, yaitu Paul Gozong. Dua orang ini sebetulnya sama-sama ongo, tapi mengaku mendapatkan bisikan daripada Tuhan. Ini pertanyaannya, Tuhan Geren Lumoindong, anak dari Gilbert Lumoindong ini, apakah sama atau berbeda dengan Tuhan yang membisikkan kepada Paul Gozong? Kenapa? Karena bisikannya itu berbeda, sahabat. Yang pertama, Geren Lumoindong mendapatkan bisikan dari Tuhan untuk meminta jemaatnya untuk mentransfer uang kepada dia. Terakhir jam 2 katanya, paling lambat jam 2 jemaatnya sudah harus menabur atau mengirimkan uang yang ada di dalam rekeningnya itu kepada si Geren ini. Yang kedua, dari Paul Gozong, dia juga mendapatkan bisikan bahwa bapak dari Geren Lumoindong itu alias Gilbert Lumoindong itu pasti masuk neraka, juga bisikan dari Tuhan. Ini camana ini ya. Ini camana ini. Saya kurang paham ini, sahabat. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita dengarkan dulu bisikan Tuhan kepada Geren Lumoindong alias anak dari Gilbert Lumoindong. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah, saya disuruh tabur 3 juta. Saya tidak akan saudara untuk nabur untuk yang. Kalau saudara merasa suara setan, saudara salah. Minus yang ada di saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntut. Tuliskan dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat. Jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Ya, kasihan saya, sahabat. Kasihan kita. Kasihan yang pertama untuk Geren Lumoindong. Ya, karena dia berpura-pura jadi orang gila gitu. Meskipun aslinya kata bapaknya gila dan vego.
Itu kasihan yang pertama. Yang kedua, masih kasihan pada Geren ini. Dia ini kan anak seorang pendeta yang besar ya, kata Encok Papin Copi. Kan memang Encok Papin Copi mengakui pendeta Gilbert itu adalah pendeta yang besar katanya. Dan ini adalah anak pendeta besar, tapi kelakuannya sangat kecil seperti ini, sahabat. Menipu orang. Ya tapi kan memang betul ya, pepatah sudah mengatakan buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohon. Kalau bapaknya itu minta perpuluhan, anaknya minta langsung duit orang. Kalau bapaknya hanya minta 10% dari rekening Anda. Kalau ini berapapun yang ada dalam rekening Anda, kirim, transfer sesuai dengan bisikan Tuhan. Jadi Tuhan yang membisikkan. Ya ini nggak habis pikir, kasihan kita sebetulnya sahabat. Yang ketiga, saya kasihan sama bapaknya. Ya tapi bapaknya mau dikasihani, tapi bapaknya sudah menistakan Islam. Sama-sama kasihan itu ya. Yang keempat, kasihan sama orang-orang yang ada di Zoom ini atau jemaatnya sahabat. Mau saja ditipu dan dibohongi oleh pendeta gadungan seperti ini. Mengatasnamakan Tuhan, mereka diminta untuk mengirimkan uang paling lambat jam 2. Dan itu adalah bisikan yang baru saja dia dapatkan. Jadi kalau masalah uang itu tuh bukan bisikan setan, sahabat, bisikan Tuhan katanya. Karena setan nggak sanggup, nggak mampu memberikan bisikan untuk menabur itu, nggak mungkin katanya. Ini saya dapatkan dari channelnya Komentar Kristen ya. Kata Komentar Kristen ini atau admin Komentar Kristen ini itu bukan bisikan Tuhan katanya, tapi itu adalah bisikan Geren Lumindong. Tapi betul juga ya. Dan itu mendapatkan komentar, sahabat. Ini komentarnya beraneka ragam komentar daripada umat Kristen ya. Kata Budi Alam, berikanlah pada janda miskin dan anak yatim. Jangan lupa kita adalah persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah Geren ini seorang janda? Tentu tidak kan. Dia kan laki-laki dan punya istri di Australia, anaknya 2 orang, masih hidup dan masih jalan itu ya. Dia bukan seorang janda. Ya, bukan pula seorang miskin, bapaknya kaya raya. Lihat jam tangannya itu berapa harganya, sahabat. Dan apakah si Geren ini anak yatim? Juga tidak. Bapaknya masih hidup, ibunya juga masih hidup. Maka persembahan itu tidak layak diberikan kepada si Geren ini, tapi berikan kepada siapa? Kepada janda miskin dan anak yatim. Itu berdasarkan Alkitab itu. Kemudian ada lagi dari David Steven Susanto. Makin kita banyak baca Alkitab, kita akan makin tahu bahwa banyak pendeta ngibul. Iya betul ya. Ini salah satu contohnya. Anda kalau mau baca komentarnya ada 1400-an komentar ya sahabat. Dari orang Kristen semua tuh. Nah itu bisikan Roh Kudus ya kepada Geren Lumindong. Meminta jemaatnya untuk mengirim uang paling lambat jam 2 besok. Yang kedua ada bisikan dari Roh Kudus juga kepada Paul Gozong. Apa isi bisikan itu? Berikut bisikannya sahabat. Seperti itu modelnya. Ya. Oh saya ini ada Manap ya, Pak Manap. JPZ bukan menghakimi karena tidak menyebut nama. Oh ya, saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Serius ya. Salah satunya pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi, ini penglihatan kok. Saya dapat penglihatan kok gimana sih. Salah satunya yang masuk neraka adalah Gilbert Tumoindong, pendeta GBI Glow itu. Paul Zhang ini sepertinya dia sudah jadi malaikat dan mengatakan hamba Tuhan Gilbert masuk neraka. Kok tiba-tiba muncul pula muka peluku suntur ini. Wajah-wajah yang memuakkan ya sahabat. Ya jadi sama-sama mendapatkan bisikan ataupun penglihatan sama lah itu ya. Pokoknya mereka mengaku orang pilihan. Ini si peluku suntur ini kan mengaku juga pilihan ya. Nabi YouTube, dia menyebut dirinya Nabi YouTube. Kalau Paul Gozong menyebut dirinya Nabi ke-26. Nah, kalau Papin Copi, nabi-nabian. Ada juga Nabi Luga ya, Nabi Halu itu sahabat. Nah, di sini pendeta Paul Gozong mengatakan mendapatkan penglihatan. Itu juga sama bisikan. Dan siapa yang memberikan penglihatan itu kita tidak tahu, tapi mereka sama-sama mengaku hamba Tuhan. Dalam penglihatannya itu, bapak dari Geren Lumindong tadi itu masuk neraka katanya. Karena apa?
karena perbuatan keji dari bapaknya itu. Selain dulu pernah melakukan pelecehan seksual, hari ini dia melakukan pelecehan atau penistaan terhadap agama Islam. Dan selain itu juga karena perpuluhan. Dia mengatasnamakan Tuhan untuk mendapatkan meraup perpuluhan dari jemaatnya. Lah kalau bapaknya hanya mendapatkan atau meminta perpuluhan dari jemaatnya saja masuk neraka, apalagi kalau anaknya tadi yang meminta sebahagian besar dari isi atau saldo rekening jemaatnya untuk ditransfer secara pribadi kepada dia. Artinya anaknya lebih duluan masuk neraka itu. Meskipun anak itu mendapatkan bisikan juga dari Roh Kudus. Betul-betul kacau ini sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.